Israel adalah sebuah negara di Asia Barat yang dikelilingi Laut Tengah, Palestina dan beberapa negara lainnya termasuk dua daerah otoritas nasional Palestina, Jalur Gaza dan Tepi Barat. Dengan populasi sebesar 7,5 juta jiwa, Israel merupakan satu-satunya negara Yahudi di dunia. 1. Israel dikenal sebagai negara startup dengan jumlah startup per kapita yang paling tinggi di dunia. Beberapa teknologi terkenal, seperti USB flash drive dikembangkan di Israel. 2. Laut Mati adalah titik terendah di permukaan bumi terletak 430 meter di bawah permukaan laut, airnya sangat asin, sehingga hampir mustahil bagi kehidupan akuatik untuk bertahan. Merupakan kandungan garam terbesar di dunia dengan salinitas sekitar 33,7%. Untuk manfaat kesehatan lumpur dan mineral dari Laut Mati adalah untuk manfaat terapeutik, banyak orang berkunjung ke Laut Mati untuk terapi kondisi psoriasis dan artritis. Karena kandungan garam tinggi maka manusia dapat mengapung dengan mudah di Laut Mati, tanpa harus berenang. Laut Mati memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan agama seperti Alkitab. Sebagai contoh, Sodom dan Gomora, dua kota yang disebutkan di Alkitab, terletak di dekat Laut Mati. Laut Mati merupakan sumber penting untuk beberapa mineral seperti potasium dan magnesium. 3. Danau Galilea juga dikenal dengan nama Danau Tiberias adalah sebuah danau air tawar di Israel. Terletak di bagian utara Israel, di antara Bukit Galilea Barat dan dataran tinggi Golan di timur. Di danau ini memiliki signifikansi khusus dalam agama Kristen, banyak kisah dalam Perjanjian Baru Alkitab, beberapa mukjizat yang dilakukan Yesus Kristus seperti berjalan di atas air, dan memperbanyak ikan dan roti. Danau Galilea merupakan sumber air utama bagi Israel dan juga berfungsi sebagai cadangan air tawar. Sungai Yordan mengalir dari dan ke Danau Galilea. Danau ini juga berfungsi untuk perikanan lokal. 4. Sungai Yordan adalah sungai paling terkenal di dunia. Panjang sungai ini sekitar 251 km. Sungai ini bermula dari pegunungan anti-Libanon mengalir melalui Danau Hula, Danau Galilea dan berakhir di Laut Mati. Sungai Yordan memiliki sejarah agama Kristen di mana Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Daerah sekitar Sungai Yordan telah lama menjadi titik konflik antara Israel dan negara-negara tetangganya. Ibu-ibu seperti hak atas sumber air dan batas negara telah menyebabkan ketegangan di kawasan tersebut. 5. Gunung Karmel adalah sebuah pegunungan di Israel Utara yang membentang dari pesisir Laut Mediterania ke tenggara hingga lembah Jezreel. Gunung Karmel memiliki sejarah agama, khususnya tradisi Yahudi dan Kristen. Gunung ini dikenal sebagai tempat Nabi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal dalam kontes keagamaan. Gunung Karmel dikenal dengan keindahannya. Memiliki ekosistem yang kaya dan merupakan rumah bagi flora dan fauna. Kawasan ini telah ditetapkan sebagai salah satu biosfer oleh UNESCO. Gunung Karmel juga menjadi tempat populer bagi para pendaki. Banyak jalur trekking yang menawarkan pemandangan indah dari pesisir Mediterania dan sekitar. Bagian utara Gunung Karmel adalah lokasi kota Haifa, kota terbesar ketiga di Israel. Haifa dikenal dengan taman baha yang indah. 6. Gunung Tabor terletak di Israel di timur laut lembah Yizreel, dengan ketinggian 575 meter di atas permukaan laut. Di Gunung Tabor memiliki sejarah tempat transfigurasi Yesus, di mana Yesus menunjukkan dirinya dalam kemuliaan kepada muridnya dan berbicara dengan Musa dan Elia. Di gunung ini juga memiliki sejarah militer pertempuran antara Mesir di bawah pimpinan Fir'aun dan pemberontakan Kanaan pada abad ke-15 SM. Gunung Tabor dikelilingi hutan dan menjadikannya destinasi populer bagi para pendaki dan pecinta alam. Di puncak Gunung Tabor, pengunjung dapat menemukan Basilika Transfigurasi, yang dibangun pada awal abad ke-20, merupakan salah satu situs ziarah Kristen di Israel. 7. Bukit Zaitun dalam konteks religius merujuk pada tempat yang disebut dalam Alkitab. Lokasi terletak di Yerusalem Timur dan memiliki kepentingan religius bagi umat Kristen, Yahudi, dan Islam. Bukit ini terletak di sebelah timur kota lama Yerusalem dan dipisahkan dari kota oleh lembah Kidron. Bukit ini memiliki tinggi 800 meter di atas permukaan laut.
Bukit ini memiliki sejarah agama Kristen tentang peristiwa kehidupan dan penangkapan Yesus Kristus, di mana ia menangis di Taman Getsemani, tempat Yesus berdoa sebelum penangkapannya. Dalam agama Yahudi, Bukit Zaitun memiliki pemakaman Yahudi tertua yang masih digunakan. Banyak orang Yahudi percaya ketika Mesias datang, orang-orang mati akan bangkit dari kubur mereka dan berjalan ke kuil. Dalam agama Islam, Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu, yang merupakan situs suci bagi umat Islam, terletak tidak jauh dari Bukit Zaitun. Dalam situs modern, Bukit Zaitun adalah tujuan wisata bagi banyak peziarah dan turis yang ingin merasakan suasana historis dan keagamaan dari tempat tersebut. 8 Taman Nasional Timna terletak di selatan Israel, sekitar 30 km utara dari kota Eilat. Ini adalah salah satu atraksi wisata di daerah tersebut. Salah satu fitur paling terkenal di taman ini adalah Mushroom Rock, sebuah formasi bebatuan yang terlihat seperti jamur. Ada juga formasi kolam buatan dari batuan kuno dan pemandangan gurun yang menakjubkan. Di daerah ini juga ada pertambangan tembaga berasal dari zaman kuno. Di taman ini pengunjung dapat melakukan hiking, bersepeda, piknik, atau sekedar menikmati pemandangan. Ada beberapa atraksi populer di taman ini adalah Solomon's Pillars, adalah formasi batu pasir yang erosi oleh air dan angin selama ribuan tahun yang membentuk serangkaian pilar. 9 Tembok Ratapan Barat. Seringkali hanya disebut Tembok Ratapan, adalah situs paling penting bagi umat Yahudi di seluruh dunia. Lokasinya di Yerusalem, ibu kota Israel, di bagian kota tua atau Old City. Tembok Ratapan adalah sisa-sisa dari tembok penahan luar dari Bait Suci kedua yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Meskipun Bait Suci sendiri sudah hancur, tembok ini tetap berdiri dan menjadi tempat ibadah dan ziarah bagi umat Yahudi selama berabad-abad. Bagi banyak umat Yahudi, Tembok Ratapan adalah tempat paling suci. Meskipun Tembok Ratapan berada di Israel, namun administrasi situs ini dikelola oleh Badan Wakaf Muslim, karena berada dekat dengan kompleks Masjid Al-Aqsa. Tetapi akses ke Tembok Ratapan diatur oleh pemerintah Israel. Karena letaknya strategis di antara situs suci Kristen, Yahudi dan Islam, area ini sering menjadi titik panas ketegangan politik dan agama. Pengunjung sering menempelkan catatan kecil dengan permohonan atau doa di celah-celah tembok. Ini adalah tradisi lama yang dipercaya sebagai cara untuk mengirim pesan langsung kepada Tuhan. Daerah yang dikenal sebagai Palestina memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Diduduki oleh peradaban kuno seperti Kanaan, Fenisia dan Yudea, wilayah ini telah melihat pergantian kekuasaan berulang kali. Palestina memiliki arti yang mendalam bagi 3 agama monoteistik utama, yaitu Islam, Yudaisme dan Kristen. Yerusalem, ibu kotanya, dikenal sebagai kota suci oleh ketiga agama. Setelah berakhir Perang Dunia Kedua, didirikannya negara Israel pada tahun 1948 memicu konflik berkepanjangan dengan penduduk Arab Palestina. Kedua pihak memiliki klaim historis dan budaya atas wilayah tersebut. Sebelum pendirian Israel, PBB mengusulkan rencana pembagian yang memberikan sebagian wilayah kepada Yahudi dan sebagian kepada Arab. Namun, ini tidak diterima oleh semua pihak yang terlibat dan konflik tersebut terus berlanjut hingga hari ini. Palestina terdiri dari beberapa daerah kunci seperti Jalur Gaza dan tepi barat. Meski memiliki wilayah yang relatif kecil, daerah ini memiliki keanekaragaman geografis mulai dari bukit, padang gurun hingga pesisir. Budaya Palestina kaya dengan tradisi, musik, tarian seperti dabke dan makanan khas seperti falafel, hummus dan makluba. Ekonomi Palestina terhadap oleh konflik dan blokade, tetapi masyarakatnya tetap berusaha membangun infrastruktur dan bisnis. Sektor seperti pertanian, kerajinan, pariwisata memiliki potensi besar. Bangunan dan situs sejarah yang penting, khususnya bagi dunia Islam, Kristen dan Yudaisme. 1. Dome of the Rock atau kubah batu terletak di Yerusalem. Bangunan bersejarah ini memiliki kubah emas yang mencolok. Menurut tradisi Islam, Nabi Muhammad diangkat ke langit dari tempat ini. 2. Masjid Al-Aqsa terletak di kompleks yang sama. Ini adalah masjid tertua dan paling suci dalam Islam. 3. Dinding ratapan bagian yang tersisa dari Bait Suci kedua, ini adalah tempat suci bagi Yudaisme. Banyak orang Yahudi datang ke sini untuk berdoa dan merenung. 4. Gereja Makam Kudus terletak di Yerusalem. Gereja ini diyakini oleh banyak orang Kristen sebagai tempat penyaliban, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus.
5. Gereja kelahiran terletak di Bethlehem. Gereja ini diyakini sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. 6. Herodium, benteng yang dibangun oleh Raja Herodes. Terletak di dekat Bethlehem, ini adalah contoh megah dari arsitektur kuno di kawasan ini. 7. Qumran, tempat ditemukannya gulungan laut mati, yang mengandung naskah kuno dari Alkitab Ibrani dan teks-teks lainnya. 8. Jericho, salah satu kota tertua yang dihuni di dunia, memiliki banyak situs arkeologis. 9. Samaria dan Shechem, kota kuno ini memiliki banyak reruntuhan dan situs bersejarah, termasuk reruntuhan kuil dan benteng. 10. Gaza, meski saat ini lebih dikenal karena konflik dan isu-isu politik, Gaza memiliki sejarah panjang sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan. Kawasan Palestina kaya akan sejarah dan warisan budaya, setiap situs dan bangunan memiliki cerita dan penting bagi jutaan orang di seluruh dunia, baik dari sisi keagamaan, sejarah maupun budaya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like,